imagination. Nice. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Раз, два, три, четыре, пять, и потянет танцевать. Баю-баю, бай-бай-бай, громче музыка играй. Баю-шуби-дуби-бай, двигай телом, не зевай. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ramadana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar, saya Lukmanul Hakim dari kelas S6B ingin membawakan materi dengan bagaimana guru di kelas itu bisa diposisikan sebagai sosok yang memiliki rasa empati dan simpati. Nah, jadi di dalam dunia pendidikan tuh peran guru tidak hanya sebatas penyampai materi pelajaran. Guru juga berperan nih sebagai teladan, pembimbing, dan sosok yang membentuk karakter siswa agar guru dapat diposisikan sebagai sosok yang memiliki rasa empati dan simpati. Nah, ini juga diperlukan serangkaian sikap dan tindakan yang konsisten. Mungkin ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan oleh guru untuk memiliki rasa empati dan simpatinya. Yang pertama tuh mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan secara aktif berarti guru tidak hanya mendengar kata-kata siswa tetapi juga memahami makna baik perkataan tersebut. Dalam praktiknya guru tuh harus kayak bisa memberikan perhatian khusus ketika siswa berbicara, terus menunjukkan bahasa tubuh yang mendukung, dan juga mengulangi atau merangkum apa yang dikatakan siswa untuk memastikan pemahamannya tuh. Contohnya nih kayak seperti ini. Kalau saya dengar benar, kamu merasa kecewa terhadap hasil ulanganmu tidak sesuai dengan harapan ya, gitu. Itu mungkin sedikit kata yang bisa diberikan guru terhadap siswanya. Nah, yang kedua tuh caranya tuh mengenali dan memahami perasaan siswa. Seorang guru yang empatik itu tidak hanya memperlukan tindakan siswa, memperhatikan setiap tindakan siswa, akan tetapi juga mencoba memahami emosi yang melatar belakangi setiap siswa ini. Contohnya tuh guru tuh berusaha nih memahami konteks perilaku siswa. Misalnya siswa yang sering terlambat mungkin sedang mengalami masalah di rumah. Itu tuh bisa ditanyakan kenapa alasan setiap kali dia terlambat, apa masalah yang dialami ketika dia terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, juga guru juga menggunakan rasa empati verbal nih, kata-kata empati verbal seperti saya mengerti kamu merasa khawatir terhadap ujian ini, itu sebagai contoh kata-kata verbalnya. Terus guru juga tidak terburu-buru menghakimi setiap perilaku siswa tanpa memahami situasi yang terjadi. Nah, dengan memahami perasaan siswa ini, guru tuh menciptakan ruang yang aman emosional yang memungkinkan siswa itu untuk bisa berkembang dan dia juga merasa dimengerti gitu, seperti itu. Terus cara yang ketiga itu dengan memberikan dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini dari guru itu sangat penting ya untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan guru dengan siswa. Caranya tuh adalah dengan saat siswa gagal atau mengalami kesulitan nih, guru tuh harus fokus memberi dorongan yang positif lebih dulu, bukan langsung menunjukkan kesalahannya. Terus menciptakan suasana kelas yang memperbolehkan siswa tuh untuk gagal gitu, dan belajar dan mencoba lagi tanpa takut dihakimi. Nah, seperti itu. Terus cara yang keempat ini dengan menghargai perbedaan. Di dalam satu kelas siswa ini pasti setiap siswa tuh berbeda-beda gitu, berbagai macam pendapatnya. Nah,
Terus menghormati setiap keunikan dari siswa. Setiap siswa tidak sama ya, tidak harus membanding-bandingkan mereka juga. Terus menghindari perilaku istimewa dan latar belakang setiap siswa tertentu. Juga ini membuka ruang diskus tentang keberagaman atas, sehingga siswa tuh bisa belajar menerima perbedaan satu sama lain. Nah, cara yang kelima yaitu memberikan waktu dan kesempatan. Jadi setiap siswa ini membutuhkan waktu yang berbeda untuk mengungkapkan perasaannya atau mengatasi masalahnya. Nah, guru ini perlu memberikan kesempatan pada siswa untuk berbicara atau menenangkan diri tanpa tekanan. Nah, jadi siswa ini dapat berbicara atau mengemukakan pendapatnya tanpa harus mendapatkan tekanan dari guru di pressure gitu. Terus menyediakan juga sisi konseling informal seperti mengajak ngobrol santai sesuai pembelajaran. Nah, juga memaksa siswa untuk menceritakan masalahnya jika mereka tuh belum siap nih. Jadi memberikan waktu itu adalah wujud nyata bahwa guru tuh menghargai ritme dan perasaannya siswa. Yang selanjutnya yaitu dengan cara menunjukkan sikap hangat dan terbuka. Sikap guru yang ramah dan terbuka ini sangat menentukan persepsi siswa terhadap sosok guru tersebut. Nah, guru tuh dapat melakukannya dengan cara tuh pertama tuh menyapa siswa setiap hari dengan senyum dan panggilan nama. Terus menggunakan nada suara yang bersahabat, tidak mengintimidasi. Terus menampilkan bahasa tubuh yang terbuka seperti tidak menyilangkan tangan saat berbicara dengan siswa. Nah, kehangatan sikap guru ini tuh membangun suasana kelas yang nyaman dan semua siswa merasa kayak diterima dengan baik oleh guru tersebut. Nah, cara yang selanjutnya tuh mengelola emosi sendiri gitu. Guru yang mampu mengontrol emosinya sendiri ini menjadi contoh nyata bagi siswa tentang bagaimana bersikap tenang dan rasional. Nah, ini tuh termasuk tidak kayak membahas kemarahan siswa dengan amarah, terus memberikan jeda waktu sejenak saat merasa emosional belum merespon situasi sulit. Terus menunjukkan juga sikap sabar saat menghadapi siswa dan sedang emosional atau melakukan kesalahan. Nah, ketenangan guru ini akan membuat siswa itu merasa lebih aman dan percaya untuk terbuka. Terus cara yang selanjutnya tuh mengapresiasi setiap usaha kecil. Nah, penting bagi guru ini untuk tidak hanya menghargai hasil akhir, tetapi juga proses yang dilalui siswa, yaitu caranya dengan memberikan pujian atas usaha keras meski usahanya tuh belum sempurna. Contohnya tuh seperti katanya seperti saya bangga sudah mencoba solusi baru dalam tugas ini. Terus menyampaikan juga apresiasi secara spesifik, bukan hanya bagus, sehingga siswa tahu apa yang dihargai. Menghargai usaha siswa ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi intrinsik terhadap mereka. Cara yang selanjutnya yaitu adalah menjadi teladan dalam bertindak. Nah, guru itu adalah role dalam model menunjukkan perilaku empatik. Nah, ini berarti guru itu menunjukkan perilaku empatik secara konsisten kepada seluruh siswa tanpa pilih kasih. Jadi membantu siswa yang lain mengalami kesulitan dengan cara membangun, terus menyelesaikan konflik di kelas dengan pendekatan damai dan penuh pengertian. Tindakan nyata guru ini pembelajaran langsung bagi siswa tentang bagaimana memperlakukan orang itu dengan empati. Terus selanjutnya itu membangun budaya kelas yang saling mendukung. Perlu menciptakan budaya kelas yang penuh dengan empati, rasa dan saling peduli dengan cara mendorong siswa saling mendukung dan menghargai perasaan teman-temannya. Terus membuat kesepakatan kelas, setiap kelas ini berhak dihargai gitu. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau misalnya ada yang harus didiskusiin, harus ada kesepakatan bersama dan musyawarah warga kelas bersama. Terus memberikan juga contoh dalam interaksi sehari-hari bagaimana mendukung teman yang mengalami kesulitan. Nah, budaya ini akan menumbuhkan iklim yang jelas dan sehat dan positif dan produktif di dalam suasana kondisi belajar dan mengajar. Nah, jadi guru yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip atas lebih mudah dan dipandang oleh sebagai siswa ini, figur yang empatik dan simpatik ini bukan hanya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa, tetapi juga itu meningkatkan motivasi belajar untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan juga memperkuat pembentukan karakter siswa.
Empati dan simpati ini bukan hanya tentang memahami, tetapi juga tentang hadir secara emosional dan mendukung pertumbuhan siswa sebagai manusia seutuhnya. Nah, menjadi guru yang empatik dan simpatik itu bukanlah sekedar memiliki sifat baik ya. Jadi atau ini Nah, menjadi guru yang empatik dan simpatik itu bukanlah memiliki sifat yang baik ataupun penyayang. Ini adalah keterampilan sosial emosional yang harus dilatih dan diterapkan secara sadar dalam setiap interaksi dengan siswa. Nah, jadi guru yang simpatik itu mengalami perasaan Nah, guru yang empatik itu mampu memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang siswa. Ia tidak melihat apa yang dilakukan siswa, tetapi juga memahami mengapa siswa itu melakukannya. Sementara itu, guru yang simpatik menunjukkan rasa peduli melalui tindakan nyata, memberikan dukungan secara emosional maupun moral saat siswa mengalami kesulitan atau tekanan. Nah, guru ini memperhatikan aspek ini cenderung lebih dihormati dan dicintai oleh siswa. Siswa akan merasa lebih aman, diterima, dan dihargai sebagai individu yang unik dalam kondisi psikologis yang positif seperti ini. Nah, motivasi belajar siswa pun akan meningkat. Mereka tidak belajar karena takut, tetapi karena merasa dihargai ataupun dan ada dukungan dan motivasi dari dalam diri dia sendiri gitu. Mereka tidak belajar tuh dengan rasa takut, tapi dia ada niat dalam dirinya sendiri. Nah, jadi dia tuh akan lebih tenang saat dalam pembelajaran. Nah, sehingga meminimalkan potensi konflik antar ketegangan antara guru dengan siswa. Nah, perlu dipahami juga bahwa menjadi guru tuh yang empatik itu tidak berarti membenarkan segala perilaku siswa. Justru dengan empati yang tulus, guru tuh lebih bisa bijak gitu dalam mengambil batasan, nasihat, dan juga koreksi. Nah, guru tidak menghukum untuk melampiaskan emosi, tetapi mendidik dengan kesabaran bahwa setiap siswa itu sedang berproses dalam berkembang juga. Nah, lebih dari itu, guru yang menunjukkan empati dan simpati akan berkontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap sesama. Melalui keteladanan guru, siswa belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh pengertian, menghargai perbedaan, membantu satu sama lain yang sedang dalam kesulitan. Nah, nilai-nilai ini itu sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih manusiawi dan beradab. Nah, oleh karena itu sudah semestinya nih empati dan simpati itu dijadikan sebagai bagian dari kompetensi profesional guru, bukan hanya pelengkap kepribadian dengan melatih diri untuk lebih peka terhadap kondisi bahwa siswa berani membuka ruang komunikasi yang hangat. Nah, guru ini juga bukan hanya akan dihormati sebagai pendidik, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang berpengaruh positif terhadap siswa mereka, sebab pada akhirnya guru yang hebat bukan hanya mereka yang membuat siswa itu menjadi pandai menjawab soal, tetapi juga mereka yang mampu membuat siswa itu merasa dimengerti dan diterima apa adanya gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah lucu bukan berarti tak mau. Dua orang dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Dodi Fernanda di Bogor.